Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di alur cerita buku harian seorang istri. Untuk episode malam ini Kamis 9 September 2021 hanya di SCTP 1 untuk semua. Di episode malam ini kita pun akan disuguhkan dengan momen-momen yang semakin seru lagi dan membuat kita penasaran. Di episode selanjutnya Dewa, Nana dan Bu Farah dia juga pulang ke rumah dari Junior Garden. Lalu Dewa juga sambil dia ngomong sama Nana. Lalu di sisi lain si Priska juga dia yang meninggalkan si Alia Seattle, dia juga menaik taksi. Pas di jalan taksinya mogok. Terlihat mukanya si Priska juga dia masih cemong karena kesetrum. Lalu si Priska juga turun dari mobil taksi itu mencari mobil taksi yang lain. Tiba-tiba dia melihat mobil si Kehen Kelvin. Terlihat di mobilnya si Kehen Kelvin dia lagi cekcok si Alia Seattle sama si Kehen Kelvin. Karena si Kehen Kelvin dia membela si Priska terus. Lalu si Alia Seattle juga dia marah kepada si Priska karena dia meninggalkan dirinya. Lalu si Alia Seattle juga ngomong kepada si Kehen Kelvin, "Kamu itu jangan membela si Priska terus," kata si Alia Seattle kepada si Kehen Kelvin. Tiba-tiba si Alia Seattle melihat si Priska di depan. Lalu si Priska juga dia memanggil-manggil ke mobilnya si Kehen Kelvin. Lalu si Alia Seattle juga ngomong kepada si Kehen Kelvin, "Kamu jangan membawa si Priska. Kalau kamu membawa si Priska, saya akan pergi dari perusahaan kamu," kata si Alia si Hiledatel. Lalu si Alia Seattle juga cuman melambaikan tangan kepada si Priska. Si Priska juga tidak dibawa oleh si Kehen Kelvin dan si Priska juga dia kukulutuk, dia ngomong sendiri marah kepada si Kehen Kelvin dan si Alia si Hiledatel. Singkat cerita si Priska juga sampai ke rumah Neratu. Pas di rumah Neratu dia juga engkod-engkodan, dia juga kesakitan kakinya karena dia jalan kaki. Pas lagi kukulutuk ngomong sendiri kepada si Alia Seattle dan si Kehen Kelvin, tiba-tiba hampir tabrakan sama si Bro Koko Kroni. Lalu si Bro Koko Kroni juga sangat geram kepada si Priska. Lalu si Priska juga dimarahin oleh si Bro Koko Kroni karena gara-gara si Priska dia menjebak dia waktu di kantor. Dia juga gagal jadi CEO di perusahaan Buana. Lalu si Bro Koko Kroni juga ngomong kepada si Priska, "Tunggu pembalasan saya Priska," kata si Bro Koko Kroni sambil meninggalkan si Priska. Pas si Kroni pergi dari hadapan si Priska, tiba-tiba datanglah Suketi. Si Priska juga menanyain kepada si Suketi, "Pasha kemana?" kata si Priska. Lalu Suketi juga menjawab, "Pasha sudah pergi dari hati kamu," kata Suketi sambil meninggalkan si Priska. Lalu terlihat di sisi lain di sini si Alia Seattle sama si Kehen Kelvin kedatangan Nana. Nana sangat marah benar kepada si Kehen Kelvin dan Nana juga mengancam kepada si Kehen Kelvin sama si Alia Seattle, "Kamu itu jangan mengganggu keluarga saya terus. Kalau kamu masih mengganggu keluarga saya akan laporkan kamu ke polisi," kata Nana kepada si Kehen Kelvin dan si Alia Seattle. Terlihat di sisi lain di kantornya Pasha. Pasha sudah meeting sama Bu Arni. Bu Arni sangat marah bener kepada Pasha sama si Priska karena di perusahaan Buana ada penggelapan uang dan Bu Arni juga akan membatalkan kerjasamanya sama perusahaan Buana dan dia juga pergi dari hadapan si Pasha sama si Priska. Lalu Pasha juga dia cekcok sama si Priska karena si Priska tidak bisa diomongin oleh Pasha. Lalu Pasha juga karena kesel sama si Priska juga ditinggalin oleh Pasha sendirian. Lalu Pasha juga meninggalkan si Priska juga langsung menelepon si Kehen Kelvin. Lalu si Priska juga dia ngajak ketemuan di kafe kepada si Kehen Kelvin. Dan si Kehen Kelvin juga yang lagi di mobil dia juga akan berangkat ke kafe untuk berketemuan sama si Priska. Singkat cerita di sini di sisi lain terlihat di Junior Garden Dewa kedatangan Bu Arni.
Lalu Bu Arni juga ngomong kepada Nana dan Nana juga ngomong kepada Bu Arni, ada apa Bu Arni kesini? Saya pesen desain untuk acara saya, kata Bu Arni kepada Nana. Lalu Nana juga menjawab iya. Lalu Nana juga ngomong kepada Bu Arni, ada apa, kayak ada masalah Bu Arni, kata Nana kepada Bu Arni. Lalu Bu Arni juga ngomong kepada Dewa dan Nana, saya jadi curiga di perusahaan Buana ada penggelapan uang perusahaan. Saya akan membatalkan kerjasama sama perusahaan Buana, kata Bu Arni kepada Dewa. Dewa juga sangat kaget dan terkejut, dan Nana juga sangat kaget mendengar berita dari Bu Arni. Lalu Bu Arni juga ngomong kepada Dewa, kamu mau nggak kerja di perusahaan saya Dewa, kata Bu Arni kepada Dewa. Kalau kamu siap, kapan saja terbuka untuk kamu, kata Bu Arni kepada Dewa. Lalu di sini singkat cerita, Bu Arni juga pamitan kepada Nana dan Dewa, dan dia juga pergi dari Junior Garden. Terlihat di sisi lain di kafe, di sini si Alia si Ken Kelvin dan si Priska ketemuan. Dia tidak sadar bahwa ada si Brokokroni di kafe itu. Lalu si Priska juga ngomong kepada si Ken Kelvin, saya akan membongkar rahasia besar kamu. Kalau saya tahu masalah meninggalnya kecelakaannya Priska, saya tahu. Saya akan bongkar di depan si Alia, kata si Priska. Saya punya buktinya, saya punya videonya, kata si Priska kepada si Ken Kelvin. Lalu si Ken Kelvin juga dia sangat kaget dan terkejut mendengar omongan si Priska. Lalu si Brokokroni juga yang mendengarin, dia juga sangat kaget. Dia juga ngomong dalam batinnya, saya punya senjata, si Kelvin tidak bisa mengejar-ngejar saya lagi. Kalau dia mengancam, saya akan balikin mengancam, kata si Brokokroni. Lalu si Ken Kelvin tiba-tiba datanglah si Alia si Ledatel yang dari toilet. Si Alia si Ledatel juga ngomong kepada si Priska, katanya kamu mau bicara sama saya. Kata si Priska, sudah bicara sama si Kelvin, kata si Priska. Kalau kamu mau tahu tanyain aja kepada Pak Kelvin, kata si Priska kepada si Alia si Ledatel. Lalu si Priska sudah berangkat pergi dari hadapan si Ken Kelvin. Si Alia si Ledatel juga dia menanyai kepada si Ken Kelvin, tadi Priska bicara apa, ngobrol apa, kata si Alia si Ledatel kepada si Ken Kelvin. Lalu si Ken Kelvin cuma sedikit dia menjawab, tidak bicara apa-apa, biasa cuman bisnis saja. Lalu dalam batinnya si Ken Kelvin dia ngomong, saya harus menyingkirkan si Priska karena ini bahaya, kata batinnya si Ken Kelvin. Lalu di sisi lain Dewa yang pulang ke rumah, dia kelihatan sama Nana, dia babak belur. Dia sudah berantem sama Pasha, tapi Dewa juga tidak ngomong kepada Nana. Lalu terlihat di sisi lain juga di sini Pasha juga sampai ke rumahnya Neratu. Pas kelihatin oleh si Priska. Si Priska juga dia langsung menghampiri Pasha dan mau memegang pipinya karena lembab-lembab. Lalu tangannya si Priska juga dia tidak mau dipegang sama si Priska. Pas lagi cekcok tiba-tiba datanglah Neratu. Lalu Neratu juga sangat kaget dan terkejut melihat mukanya Pasha babak belur. Lalu Neratu juga menanyai kepada Pasha, kamu kenapa? Kata Neratu kepada Pasha. Pas lagi dia ngobrol, Neratu nanyain masalah lembab dan babak belurnya si Pasha. Tiba-tiba datanglah si Brokokroni. Lalu semua juga pas datang si Brokokroni karena dia bau terasi, dia juga langsung menyemijit hidung karena mampu terasi. Karena jasnya yang dipakai si Brokokroni itu dibalur sama terasi oleh Suketi. Lalu semua juga di sini tidak tahan bambunya terasi di badannya si Brokokroni. Lalu Neratu juga suruh si Brokokroni pergi dari tempat itu cepat-cepat mandi. Dan di sini Pasha juga ngomong kepada si Brokokroni, kamu itu bukan bau badan tapi bau terasi, kata si Pasha kepada si Brokokroni. Lalu si Brokokroni juga dibawa oleh Livia dari tempat itu.
Lalu Neratu juga dia ngomong lagi kepada Pasha, kamu itu kenapa? Kata Neratu kepada Pasha. Lalu Pasha juga besar kemungkinan akan membongkar bahwa di kantornya ada masalah, bahwa ada penggelapan uang. Nah, itulah alur cerita buku harian seorang istri sekaligus prediksi buku harian seorang istri untuk episode malam ini Kamis 9 September 2021 hanya di SCTP 1 untuk semua. Sebelum Mimin pamit, bagi dulur-dulur, mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun Anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga. Sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata Mimin balelo lobati soledat. Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun Anda berada. Terima kasih.